Batu Hobon. Batu Hobon adalah peti yang terbuat dari batu. Batu Hobon terkenal sebagai tempat sakral bagi orang suku Batak. Selain menjadi tempat sakral, tempat ini juga menjadi tempat wisata di Samosir. Menurut petua adat Batak, pada zaman dahulu kala, tempat ini menyimpan pusaka Batak dan tersimpan obat pembangkit orang mati. Kisah misteri ini dimulai dari desa Cianjur mula-mula, yaitu desa pertama orang Batak di Samosir. Dalam sebuah kisah, Batu Hobon terjadi karena Tuan Saribu Raja. Tuan Saribu Raja adalah anak kedua dari Guru Tatea Bulan. Pada zaman dahulu kala, Tuan Saribu Raja menyimpan seluruh harta bendanya pada sebuah lubang. Untuk menutup lubang besar tersebut, Tuan Saribu Raja berdoa sambil menjatuhkan batu besar dan terjadilah Batu Hobon yang terdiri dari 7 lapis. Menurut para petua adat Batak, di dalam Batu Hobon terdapat 8 benda pusaka, yaitu: yang pertama, Ogung dan Gondang Saparaguan, yang artinya seperangkat gendang Batak dan ogung emas. Kedua, Hujur Sumba Baho atau tombak bertua. Ketiga, Pisau Solam Debata atau pedang bertua. Keempat, Pagar Pompang Bala Saribu Tontang Bala Seratur, yang artinya ramuan penangkal penyakit. Kelima, Tintin Sipajadi-jadi Sipabosur Naung Male Obat Ni Nama Uas, yang artinya cincin ajaib yang lapar jadi kenyang dan yang haus jadi lega. Keenam, Pungga Haomasan, yang artinya batu gosok emas. 7. Galapang atau gembok Batak. 8. Tawar Sipagabang-gabang, Sipagubung-gubung, Sipangulu Namate, Siparata Naung Busuk, yang artinya obat yang mampu menghidupkan yang sudah mati dan menyegarkan kembali yang sudah membusuk. Karena pusaka inilah Batu Hobon pada zaman dahulu kala sering dicari oleh para penjajah Belanda. Bagi siapa saja yang ingin membuka Batu Hobon, dia akan menerima malapetaka atau akan meninggal dunia. Ada 2 kisah dan hal yang aneh yang terjadi pada saat percobaan membuka Batu Hobon. Kisah yang pertama, pada zaman penjajahan Belanda, Batu Hobon ini menjadi incaran para penjajah Belanda. Karena Belanda mendengar bahwa Batu Hobon menyimpan emas dari Raja suku Batak. Setelah mendengar kabar tersebut, para penjajah Belanda akhirnya berusaha untuk membuka Batu Hobon dengan dinamit dan peralatan peledak lainnya. Namun, hal aneh terjadi saat mempersiapkan alat peledakan. Tiba-tiba, turunlah hujan lebat yang sangat deras, disertai dengan angin kencang dan petir. Pada saat hujan deras,
muncullah seekor ular yang sangat besar sedang melilit di pohon. Dengan sisik yang berkilau dan cahayanya memancar sampai ke langit. Kisah dan kejadian aneh yang kedua. Pada zaman dahulu kala, ada seorang dukun sakti yang bermarga Lumban Tobing yang berusaha ingin membuka batu Hobon. Namun, dukun sakti ini hanya bisa membuka lapisan pertama saja, dan dukun sakti ini tidak sanggup lagi untuk membuka lapisan yang kedua. Akibat percobaan ini, dukun sakti Lumban Tobing menjadi gila dan akhirnya meninggal dunia. Batu Hobon sama dengan seperti Sopo Guru Tatia Bulan. Batu Hobon juga kerap ramai dengan sesajenan untuk penyembahan kepada Tuan Seribu Raja. Dan terakhir, kisah Batu Hobon menjadi misteri bagi orang suku Batak. Pesan moral inti dari kisah ini, marilah kita menjaga dan merawat ataupun melestarikan pusaka-pusaka atau tempat peninggalan zaman dahulu kala.